Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Balik lagi di channel Papa Muda Slow. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memasang karpet dasar yang saya beli melalui Tokopedia di Kawan Kita Motor. Nah, ini pengirimnya Kawan Kita Motor. Saya beli melalui Tokopedia, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi, dan harganya itu 350 ribuan, full tanpa sambungan. Oke, kita langsung saja unboxing. Ya, bener ya, ini tanpa sambungan. Polanya udah dibentuk sama dia, udah ada polanya. Dan ini bahannya lumayan tebel sih, sekitar 2 milian ya. Bagus sih bahannya, kalau menurut saya sih bagus. Nah, ini memang permintaan saya ya, ini jahitannya warna merah. Memang saya request warna merah karena kata dia bisa request, ya udah request warna merah. Nah, ini kondisinya panjang, ya, dari ujung sini sampai ujung sini, jadi full tanpa potongan ya. Ini bagian dari belakangnya ya, bagian belakangnya itu teksturnya itu ada jahitan benang-benangnya gitu ya. Ini lumayan nih, bikin kuat juga nih, jadi nggak mudah sobek. Lalu di bagian jahitannya juga cukup rapi, dan ini ada velcro-nya ya. Jadi pada saat waktu pemasangan ke karpet dasar ini langsung merekat, jadi nggak perlu lagi kita gunakan double tip atau sejenisnya. Nah, ini udah ada velcro-nya semua ya. Ini harganya 355.000 kalau nggak salah, sama ongkir jadi 380-an. Kalau menurut saya sih ini recommended banget ya, dengan harga segitu dapat karpet yang ya bagus sih, dibandingin kalau kita beli yang harga, ya itu sih tergantung selera juga ya. Nggak bisa ngebandingin. Jadi kalau menurut saya, kalau yang pengen full tanpa potongan ya silahkan order di KKM. Harganya 350-an. Nah, ini
Ini kan ada velcro-nya nih, seret-seretan itu ya, yang biasa di jaket atau di tas. Jadi lebih mudah pada saat waktu pemasangan. Nah, untuk kepresisiannya nanti coba kita lihat pada saat waktu pemasangan, karena saya juga nggak tahu presisi atau enggaknya. Nanti kita coba pada saat waktu pemasangan. Oke. Nah, ini pada bagian depannya, jahitannya juga cukup rapi. Oke, gimana cara masangnya? Terus simak video ini ya sampai dengan selesai, dan jangan lupa klik like and subscribe. Oke. Nah, ini joknya udah kita lepas semua. Ini joknya udah rusak juga, nanti kalau ada rezeki kita mau ganti juga ya. Udah kita lepas semua. Lalu kita coba cek di bagian kabin. Ya, udah bersih, udah dicopot semua bagian kabin. Tinggal kita pasang karpet dasarnya. Oke. Ya, ini dia penampakannya karpet dasar baru ditaruh di atas karpet bludrunya. Jadi kita harus tahu dulu mana saja yang perlu kita potong dan mana saja yang perlu kita sobek. Jadi jangan buru-buru disobek dulu, kita harus paskan dulu di tempatnya supaya lebih rapi dan presisi. Setelah kita tahu mana saja yang harus dipotong, baru kita eksekusi. Mungkin di bagian sini yang akan kita sobek dulu ya. Ya, karena ini tempat stick transmisi. Oke, jadi ada beberapa bagian yang kita sobek, yaitu bagian dari handbrake, persneling. Pokoknya sobek dari depan ya, dari depan langsung ke handbrake. Nah, ini titik sobeknya. Untuk item yang disobek baru ini aja. Nah, ini hasil dari sementara ya. Ini udah kelihatan polanya, udah lumayan rapi, walaupun belum rapi banget karena di bagian sini nanti akan dimasukkan ke dalam trimnya. Bagian depan juga, pokoknya di bagian-bagian pinggir-pinggir ini nanti bakal dimasukin. Kalau memang butuh dipotong nanti kita potong. Jadi sementara update-nya sampai di sini. Nanti diupdate lagi ya, soalnya kalau langsung di videoin kapasitas memorinya nggak cukup. Jadi ya kita skip aja, nanti poin-poinnya aja yang kita kasih tahu ya, gitu ya. Ya, ini dia hasil proses pemasangannya. Jadi udah selesai, baut-baut juga udah kepasang semua ya. Baut-baut udah kepasang, baut seat belt juga udah kepasang, terus kabelnya juga udah ditarik keluar, jadi kita sobek sedikit di sini. Lalu bagian pojok-pojok juga udah rapi, udah dirapihin. Bagian depan sana juga udah rapi, udah sesuai dengan polanya, jadi nggak banyak motong, paling di pinggirannya aja dikit dipotong. Nah, untuk tips buat teman-teman yang pengen masang sendiri, sebelum dipasang alangkah baiknya teman-teman tandain dulu ya tempat baut-bautnya, supaya teman-teman tahu atau diingat-ingat aja tempat bautnya. Karena kalau udah dipasang semua, kadang-kadang bingung
mana lubang bautnya. Jadi alangkah baiknya ditandain dulu mana yang harus dilobangin, supaya pada saat waktu pelobangan juga nggak makan nggak nyobek terlalu banyak ya. Jadi bisa presisi, bisa rapi, dan hasilnya pun memuaskan. Jadi jangan sampai salah sobek. Sayang ya kalau sampai salah sobek. Jadi harus diingat-ingat tempat baut-bautnya, karena nggak 1-2 baut di sini, ada banyak baut. Baut jok aja ada 4 per joknya. Jadi kalau dikali ada 6 jok, berarti kan 4 kali 6 ya, banyak. Kalau diingat-ingat nanti lupa. Makanya kalau bisa ditandain lah gimana caranya gitu kan, supaya tahu tempat-tempat bautnya, jadi nggak salah sobek. Nah ini udah kepasang juga nih konsol box, jadi kita tinggal masang joknya aja ya. Kalau joknya udah kepasang, nanti kita review lagi hasilnya. Ya mohon maaf buat teman-teman yang pengen tahu proses realnya kayak gimana, karena HP-nya memorinya penuh ya, jadi nggak bisa ngerekam full. Paling bisa ngerekam hasilnya aja yang kayak gini, karena durasi juga sangat panjang ya. Kalau real itu sekitar 2 jam lebih saya masang ini ya, dari proses pemasangan pertama sampai kayak gini nih 2 jam lebih, karena ya saya juga pemula, belum tahu selah-selahnya, jadi ya masih lama pada saat proses pemasangan. Tapi yang pasti hasilnya cukup memuaskan, baik dari kualitas karpet dasarnya ataupun proses pemasangannya, ya cukup memuaskan lah bagi saya. Ya mungkin sampai di sini dulu update-nya, nanti kita akan update lagi untuk selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana ya. Nah untuk tempat kabel kita sobek aja sedikit di sini, jangan terlalu lebar. Lalu kita tarik seperti ini. Dan yang sebelah sini ada tempat dongkrak ya. Tempat dongkrak juga kita sobek di sini. Kita sobek. Di sini juga ada tempat kabel. Lalu untuk baut kita jangan sobek banyak-banyak ya. Cukup seukuran baut ini aja, karena untuk menjaga kerapihan ya. Jadi tidak ada yang disobek terlalu besar, ini hanya satu ukuran baut ini aja ya. Cukup memuaskan ya hasilnya ya. Ini kondisi setelah dipasang karpet dasar dan dipasang jok ya, sudah rapi. Kita lihat bagian pinggirnya rapi. Kita lihat kondisi bagian belakang ya. Ya mungkin cukup sekian dulu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.